Sahabat Urbanesia, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi pada pemrograman Python ya. Baik, ini slide-nya sudah saya siapkan. Lanjut kita slide show dulu. Fungsi ya, bagian 1. Fungsi. Fungsi adalah blok program yang dengan tujuan ya. Blok program dengan tujuan atau tugas khusus atau tertentu yang dapat digunakan atau dipanggil pada saat dibutuhkan tanpa harus menulis ulang kode-kode program yang ada di dalamnya. Oke ya, jadi ini adalah definisi daripada fungsi. Fungsi adalah blok program yang di dalamnya itu ada beberapa statement ya, yang merupakan daripada program yang dibuat oleh programmer. Yang itu nanti bisa dipanggil berulang kali oleh kode-kode yang lain karena fungsinya dia memiliki fungsi khusus yang itu berulang kali digunakan gitu ya. Oke. Kemudian manfaat fungsi. Fungsi menjadikan struktur program. Oke, saya ganti dulu pointernya menjadi laser pointer. Ya, manfaat fungsi, saya ulangi, menjadikan struktur program menjadi modular, ya. Kemudian sehingga logika-logika dalam sebuah program lebih mudah dipahami. Kemudian program yang dirancang akan lebih efisien karena tidak ada duplikasi penulisan suatu kode-kode program saat dibutuhkan ya. Tadi seperti saya sudah singgung di depan. Jadi fungsi ini akan mengelompokkan atau tempat untuk mengumpulkan program-program yang memiliki sequence khusus ya untuk suatu tugas yang itu nanti bisa dipanggil secara berulang tanpa kita harus mengetikkan isi daripada program dalam fungsi tersebut ya, tidak ada duplikasi di sini dalam keterangan di sini. Oke. Kemudian ketiga, proses pelacakan kesalahan ya, manfaat fungsi. Proses pelacakan kesalahan di dalam program menjadi lebih mudah karena sekumpulan kode program dengan tujuan khusus dikemas di dalam suatu fungsi tersendiri. Begitu. Ini adalah manfaat daripada fungsi. Kemudian cara mendefinisikan fungsi. Untuk penulisan fungsi dalam pemrograman Python menggunakan di ini ya, kata kunci def ya. Kalau di bahasa C++ kan pakai void ya atau pakai int awalnya. Kalau di sini def. Kemudian nama fungsinya diakhiri ya dengan tanda kurung buka dan tutup kemudian titik 2. Setelahnya ya, harus di bawahnya ya. Di bawahnya ini adalah statement yang merupakan program daripada fungsi tersebut ya. Yang ini merupakan sequence yang merepresentasikan daripada tujuan fungsinya. Fungsi daripada fungsi ini ya, gitu ya. Nah, statement ini penulisannya jangan sampai salah ya. Di sini tidak boleh di bawah huruf D ini. Dia harus kita tabulasi satu kali tab ya. Tab gitu. Atau biasanya kalau kita menggunakan ID untuk pemrograman kita menggunakan PyCharm atau mungkin Visual Studio Code, ketika di sini sudah selesai ya penulisan titik 2 ini, kemudian kita enter, maka dia otomatis akan berada di sini, tidak di bawah huruf D ya. Oke, ini indentationnya ini wajib. Kalau tidak, nanti kita tulis statement di bawah sini maka akan dikenali sebagai kesalahan atau error. Oke, ini cara mendefinisikan fungsi. Kemudian aturan pembuatan nama fungsi ya. Ya, namanya ya, nama fungsinya ini aturannya di sini tadi. Oke. Aturan pembuatan nama fungsi sama dengan aturan pembuatan identifier. Yaitu misalkan kita bikin variabel, kelas dan juga lainnya termasuk fungsi ini. Ya. Aturan pertama, nama fungsi dapat berupa kombinasi antara huruf A sampai Z, baik huruf kecil ya dan juga huruf besar atau kapital. Kemudian kombinasi antara huruf, angka dan juga karakter underscore. Seperti contoh di sini tadi ya. Nama underscore fungsi. Oke. Kemudian diawali huruf ya, diawali dengan huruf ya dan tidak boleh diawali dengan angka. Oke, nanti ada contohnya ya. Tidak boleh, yang ketiga, tidak boleh menggunakan karakter khusus seperti tanda seru, ini ya, kemudian tag atau pagar, kemudian dolar, persen dan juga lain sebagainya.
Oke, yang keempat, aturan pembuatan nama fungsi tidak boleh menggunakan kata kunci atau keywords yang sudah ditetapkan atau sudah itu digunakan oleh si Pythonnya ya. Sudah ditetapkan oleh pemrogram apa sudah ditetapkan dalam pemrograman Python. Jadi kata kunci, kata-kata yang itu memang bagian daripada pemrograman Python. Oke. Sekarang ini ya, keyword yang digunakan oleh Python ini ya. Ini yang tidak boleh kita gunakan sebagai nama fungsi ya. Di sini sudah ada n, assert, kemudian break, class, continue, in, del, elif, else, except, print, for, from, global, if, import, input, dan seterusnya sampai none. Ini tidak boleh kita gunakan sebagai nama fungsi. Kemudian untuk penulisan nih ya, khusus untuk penulisan keywords ini biasanya kan dengan huruf kecil ya, huruf kecil, jadi nggak boleh salah. Kalau besar nanti akan jadi error. Kecuali tiga ini ya, true, false, none, ini huruf awalnya besar, T, true nya, T nya besar, false, F nya besar, none, N nya besar. Oke. Jadi kata-kata ini, keyword ini tidak boleh digunakan untuk membuat nama fungsi. Kemudian ini contohnya, ini yang atas yang kotak-kotak biru, ini adalah yang penulisan fungsi yang valid yang diperbolehkan, dan yang kotak ini contoh penamaan fungsi yang di kotak merah ini adalah yang tidak valid atau tidak boleh ya. Ini yang boleh seperti ini, data langsung, atau kemudian di underscore penjumlahan kalimatnya gitu. Kemudian ini sampling tapi diawali huruf ya, ini ada huruf kecil, ada angka, ada huruf besar ya, ada angka lagi dan sebagainya, kombinasi ya. Ini boleh karena diawali dengan huruf. Ini valid, boleh digunakan untuk menggunakan sebagai nama fungsi. Kalau yang di bawahnya ini yang di kotak merah diawali dengan angka, ini nggak valid ya, 077 underscore data, ini nggak valid. Kemudian ini akar kuadrat, ada apa, ada spasi. Penamaan fungsi tidak boleh ada spasi. Kemudian ini tidak valid lagi menggunakan kata kunci input ya, tidak valid karena itu merupakan kata kunci yang sudah di reserve, sudah dipakai oleh siapa, Python. Input mana, in ini dia input ya. Oke. Nggak boleh. Oke, ini yang valid, ini yang nggak valid. Kemudian cara memanggil fungsi. Fungsi dalam program dapat dipanggil menggunakan dengan menuliskan nama fungsi dan diikuti dengan tanda kurung buka dan kurung tutup. Contoh seperti ini ya. Cara memanggilnya nanti ketika sudah kita gunakan dalam sebuah dalam program, kalau kita akan memanggil sebuah fungsi, maka cara memanggilnya adalah kita cukup ketikkan nama fungsinya, kemudian diakhiri tanda kurung buka kurung tutup. Ini cara memanggil fungsi seperti ini. Oke, mungkin nanti akan lebih jelas kalau dicontoh ya. Oke, masuk contoh ini ya. Saya jelaskan di sini dulu. Nanti kita langsung demokan juga di PyCharm ya. Oke. Contoh pemanggilan fungsi. Di sini ada dua buah fungsi ya. Yang satunya fungsi utama. Oke. Fungsi satu ini mencetak nama aku fungsi satu. Kemudian di sini ada fungsi 2 ya. Tulisannya lihat def nama fungsi kurung buka kurung tutup titik 2, kemudian di sini indentation ya, dikasih tab satu kali, kemudian baru statementnya. Oke, di sini juga sama. Oke, fungsi 2 adalah mencetak kalimat aku fungsi 2, dan di bawahnya di sini memanggil, ini dia, ini adalah memanggil fungsi satu ini ya. Nah, berarti nanti akan mencetak kalimat aku fungsi 2 dan juga aku fungsi 1. Fungsi 2 ini tujuannya untuk itu. Nah, kemudian di sini ada fungsi main ya, walaupun sebenarnya ini juga fungsi, tapi nanti untuk pemanggilannya adalah di luar daripada fungsi ini ya. Nah, ini nama fungsi mainnya adalah print atau mencetak kalimat panggil semua fungsi. Nah, dan juga kemudian fungsi 2. Maksudnya fungsi yang memanggil semua fungsi yaitu memanggil fungsi 2 dan juga fungsi 1 adalah secara bersama adalah memanggil fungsi 2 ini, sama aja kan. Gitu. Memanggil fungsi 2 berarti juga memanggil fungsi 1. Outputnya seperti ini ya. Di sini adalah yang program main ini print ya, panggil semua fungsi, maka yang dicetak di sini adalah aku fungsi 2 ini kan, ini, kemudian aku fungsi 1. Gitu cara memanggil fungsi. Oke, kita praktekkan aja langsung di PyCharm.
Oke ya, sudah saya siapkan. Di sini cara memanggil fungsi. Oke. Nah, sudah saya jelaskan tadi kan. Ini fungsi pertama. Oke, fungsi aku fungsi 1. Fungsi kedua, ini fungsi cetak kalimat aku fungsi 2 plus mencetak kalimat di fungsi 1 yaitu aku fungsi 1. Fungsi mainnya adalah memanggil mencetak kalimat panggil semua fungsi dan juga memanggil fungsi 2. Ini ya. Memanggil fungsi 2 berarti memanggil fungsi 1 juga. Oke, kita jalankan. Klik kanan, kita run fungsi. Oke, kita pilih interpreter lagi. Apply, kemudian run. Hasilnya kita lihat ya, di sini tertampil yang di program utama ya, panggil semua fungsi ini. Dan juga apa yang ada dalam fungsi 2 yaitu memanggil mencetak kalimat aku fungsi 2 dan juga memanggil fungsi 1 yang isinya adalah aku fungsi 1. Jadi di sini juga tercetak kalimat aku fungsi 1. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan dulu penjelasannya, yaitu nilai balik fungsi. Nilai balik fungsi. Suatu fungsi dapat mengembalikan suatu nilai. Ya, saya pilih dulu ini pointernya. Suatu fungsi dapat mengembalikan suatu nilai pada saat dipanggil. Hal ini tergantung pada saat kita mendefinisikan fungsi tersebut. Secara default, nilai fungsi yang dalam pemrograman Python adalah none, tidak ada gitu ya, kosong. Kemudian untuk memberikan nilai balik pada fungsi digunakan kata kunci return pada akhir fungsi. Ini cara mendefinisikan seperti ini ya. Tadi adalah fungsi dengan nilai balik itu pada akhir fungsinya ditambahkan ini ya, statement return kemudian nilai baliknya, nilai balik daripada fungsi. Oke, nanti akan lebih jelas pada contoh ya. Ini contohnya, misalkan di sini ada ini ya, ini contohnya dulu, contoh fungsi tanpa nilai balik atau default ya. Nanti untuk mencetak nilai balik defaultnya sebuah fungsi di pemrograman Python itu adalah none tadi yang kita sudah sampaikan. Ini adalah fungsi tampilkan, kemudian diperintahkan untuk apa dalam fungsi tampilkan itu adalah mencetak kalimat hello sahabat Robonesia ya. Tuh. Dan di sini tanpa nilai balik ya. Nah, di pada program utamanya kita panggil fungsi tampilkan ya. Jadi nanti akan hello sahabat Robonesia, kemudian T sama dengan tampilkan print T. Jadi di sini variabel T isinya adalah fungsi daripada tampilkan. Kemudian variabel T ini didisplay dengan perintah print yang ada di bawah sendiri ini ya. Nah, di sini adalah nanti outputnya adalah hello sahabat Robonesia 2 kali ya, karena dipanggil lagi di sini. Pertama, kemudian kedua. Nah, nilai baliknya ini pertama adalah yang ini ya. Yang kedua yang di sini yang di dalam T yang ada di perintah print ini ya. 1, 2. Ini pertama hello sahabat Robonesia, kemudian di sini T-nya ditampilkan ya. Sekaligus nanti di bawahnya ada nilai balik yaitu yang default ya, yaitu none. Oke, kita praktikkan dulu, atau ini yang nilai balik ya. Oke, baik dulu aja. Nah, kita praktekkan dulu yang tanpa nilai balik. Oke, kita komen dulu ini. Nah, jadi satu file program ya. Oke, di sini yang default dulu kita tetap demokan. Oke. Nah, di sini tadi fungsi tampilkan dipanggil di sini dan juga dimasukkan ke dalam variabel T. Nah, setelah itu isinya variabel T itu yang merupakan isinya juga fungsi tampilkan tadi dicetak. Oke, kita jalankan. Kita run fungsi. Oke ya, di sini tercetak tampilkan pertama adalah menampilkan hello sahabat, kemudian tampilkan yang kedua di print ini ya, karena dipanggil di sini. Kemudian nilai baliknya, karena di sini tidak didefinisikan secara default, berarti nilai balik daripada fungsi itu adalah none. Oke ya.
Kita kembali ke slide dulu. Nah, sekarang akan saya jelaskan dulu. Ini contoh ya, contoh fungsi dengan nilai balik. Kalau yang tadi tanpa nilai balik, sekarang pakai nilai balik. Oke, pointernya mana? Nih, jadi di sini ada fungsi tiga fungsi ya. Fungsi penjumlahan, kemudian fungsi kota ya, nama kota, kemudian fungsi sayur. Oke, ya. Penjumlahan di sini programnya adalah merupakan penjumlahan tiga buah nilai ya. 7 plus 8 plus 9 disimpan di variabel dengan nama hasil. Kemudian fungsi ini memiliki nilai balik berupa hasil daripada yang nilai yang tertulis atau tersimpan di dalam variabel hasil ini ya. Jadi nilai balik daripada fungsi penjumlahan ini adalah nilai daripada variabel hasil. Oke, yang merupakan penjumlahan daripada 7 tambah 8 tambah 9. Oke. Kemudian yang kedua fungsi fungsi kota di sini yang merupakan list ya, fungsi dengan nilai balik berupa list. Ini ada sebuah variabel namanya variabel A, tapi datanya merupakan data list ya, list nama-nama kota Batam, Jogja, Wonogiri, Surabaya. Kemudian return atau nilai baliknya itu berupa ya tadi nilai yang disimpan di dalam variabel A, sama dengan di sini ya. Nilai baliknya adalah hasil nilai daripada sebuah variabel. Kemudian di sini fungsi sayur yang ketiga. Ini fungsi yang nilai baliknya berupa tuple ya. Di sini ada variabel B yang isinya adalah nama-nama sayur. Ada bayam, ada kangkung, wortel, sawi. Kemudian di sini ada nilai baliknya return. Returnnya juga sama, merupakan nilai daripada variabel B. Oke ya. Nah, program utamanya apa? Program utamanya di sini adalah pertama memanggil fungsi penjumlahan yang itu disimpan di dalam variabel C. Ya. Menugaskan nilai, ini ada keterangannya, ada komennya. Menugaskan nilai balik fungsi penjumlahan pada variabel C. Oke ya. Kemudian apa yang ada dalam variabel C itu dicetak print C di sini. Kemudian juga di sini ada program utamanya juga mencetak output daripada variabel kota, fungsi kota ini ya, bukan output ya, melewatkan ini mencetak output daripada kota ya. Kota itu outputnya apa? Ini A sama dengan Batam, Jogja, Wonogiri, Surabaya. Itu nanti di sini ya, menampilkan nilai balik fungsi kota secara langsung. Itu. Demikian juga yang ketiga, ini ada print sayur, berarti juga sama. Di sini menampilkan nilai balik fungsi sayur secara langsung. Jadi di sini adalah program utamanya memanggil fungsi-fungsi yang ada di atasnya ya. Fungsi penjumlahan, kemudian fungsi kota dan juga sayur. Oke, outputnya seperti ini ya. Jadi nanti menampilkan apa yang ada dalam variabel fungsi penjumlahan ya. Hasil operasinya apa? Penjumlahan berapa? 7 tambah 5 15. 15 ditambah 9 24 di sini ya. Kemudian di sini juga print kota, berarti menampilkan apa yang ada di dalam variabel A ya, yaitu Batam, Jogja, Wonogiri, Surabaya, nama-nama kota ya. Nilai baliknya adalah sama. Ini nilai daripada isi variabel A itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mencetak apa yang terkandung dalam variabel B, yaitu berupa tabel bayam, kangkung, wortel, sawi. Begitu ya. Ini contohnya supaya memudahkan kita untuk memahami tentang fungsi dengan nilai balik. Kita praktekkan dulu. Oke, di sini. Oke ya. Nah, ini adalah contoh fungsi dengan nilai balik. Oke, kita langsung demokan aja lah ya. Sudah saya jelaskan tadi kan. Nah, ini langsung ya. Ada fungsi penjumlahan, fungsi kota dan juga fungsi sayur. Di sini dipanggil Yang ditampilkan adalah nilai baliknya ya. Menampilkan nilai balik fungsi. Ini nilai baliknya penjumlahan kan jumlah hasil ya. Isi daripada variabel hasil.
Nilai balik fungsi kota juga sama, dia adalah membalikkan isi daripada variabel A yang merupakan isi daripada nama-nama kota. Demikian juga yang sayur ini juga menampilkan nilai balik fungsi sayur yang merupakan isinya adalah isi daripada variabel B yang merupakan isinya ya tadi nama-nama sayur ya. Oke, kita run fungsi. Nah, di sini tertampil 24 nama-nama kotanya Batam, Jogja, Wonogiri, Surabaya. Kemudian nama sayur bayam, kangkung, wortel, sawi. Demikian tekan semua. Contohnya, oke. Kita lanjutkan pembahasannya. Fungsi dengan argumen. Nih, sebelumnya kita lanjutkan. Kita jelaskan apa itu argumen versus parameter ya, atau bagaimana perbandingannya berarti ya. Argumen versus parameter. Dalam bahasa pemrograman ada dua istilah yang sering disebutkan ketika ingin melewatkan suatu nilai dalam suatu fungsi, yaitu argumen dan parameter. Apa itu parameter? Parameter sama dengan atau adalah variabel yang digunakan untuk melewatkan suatu nilai di dalam suatu fungsi ya. Variabel, nanti contohnya kalau ada contoh lebih jelas. Variabel yang digunakan untuk melewatkan suatu nilai di dalam suatu fungsi. Kemudian argumen itu apa? Argumen adalah merupakan nilai atau data yang dimiliki oleh suatu parameter ya, suatu parameter ini dan dilewatkan di dalam suatu fungsi pada saat fungsi tersebut dipanggil. Gitu. Jadi dia lebih pada nilai atau data yang dimiliki parameter itu, parameter yang di dalam fungsi ya. Masih bingung? Ya, kita lihat di contoh. Cara mendefinisikan fungsi dengan argumen seperti ini ya. Sama dengan pendefinisian fungsi tanpa parameter atau argumen. Tapi di dalam ininya kurung buka kurung tutupnya di sini ada parameter ya, yang jumlahnya bisa lebih dari satu. Ini ya. Di sini ada par 1 itu parameter 1, koma ya. Dipisahkan dengan tanda koma. Par 1, par 2 ini parameter maksudnya sampai parameter ke n. Oke, sesuai dengan kebutuhan. Oke. Baru kemudian tuliskan di sini di bawahnya, jangan lupa indentationnya ya. Statement ini baru statementnya yang merupakan isi daripada program yang merupakan isi daripada sebuah fungsi. Ini ada catatan, argumen yang disimpan dalam parameter, baik parameter 1, 2 dan seterusnya. Ini ya, dalam parameter untuk dilewatkan dalam suatu fungsi dapat berupa nilai integer, float, string, list, tuple atau yang lain. Bisa ya. Jadi kita bisa parameternya bisa berupa data integer, floating point atau string, bahkan list, tuple dan seterusnya. Oke, sekarang contoh. Ini contoh fungsi dengan argumen integer atau float ya. Oke, penjumlahan. Di sini ada fungsi namanya penjumlahan A, B. A, B ini adalah yang disebut dengan parameter ya. A-nya itu parameter. Ya, seperti namanya tadi kan. Par 1, par 2. Oke, dia adalah parameter. Parameternya berupa apa? Variabel ya. Variabelnya variabel A dan juga variabel B. Oke. Nah, kemudian di bawahnya untuk di program yang itu dikandung dalam fungsi penjumlahan, di sini ada variabel jum ya. Ini singkatan dari jumlah. Sama dengan operasi matematik ya, A plus B. A, nilai A di ini sini simpan sini kan, ditambah dengan nilai yang ada di variabel B. Selanjutnya nanti fungsi tersebut akan mencetak ya, menampilkan A ya. A itu berarti nanti langsung menampilkan data A. Nilai data A nya berapa, variabel A ini parameternya isinya berapa, nanti siapa yang menentukan? Ya menentukan ya kita pada saat pemanggilan fungsi penjumlahan ini. A plus B sama dengan jum ya, maksudnya di sini penulisannya adalah ini adalah variabel A, kemudian di sini kan string ya, plus tanda plus ini berupa string, kemudian B lagi adalah nilai daripada parameter B, kemudian terus sama dengannya juga string berupa string karena sama dengannya, untuk ya biar disebutnya lebih baik ya. Kemudian jum, ini jumnya nama variabel yang ini ya, operasi matematiknya. A sama dengan B. Nah, program utamanya di sini ada program
Pertama di sini diawali dengan menyimpan string y pada variabel pilih. Kemudian di sini ada perulangan while or ya. While. Jadi kalau nilainya benar ini, nilai dalam dalam kurung tanda kurung buka dan tutup ini adalah benar, or kan ini adalah logikal. Pilih sama dengan y or pilih sama dengan y besar. Ini case sensitif ya. Nanti kalau ditulis y kecil atau y besar itu nanti akan sama berbeda. Nah, oke. Jadi untuk penulisannya di sini. Nah, kemudian di sini ada variabel c yang tempat untuk menyimpan inputan dari keyboard ya. Tipe datanya ditulis float, jadi bisa jadi nanti data yang akan dikeluarkan di variabel c itu adalah ada pecahannya ya, koma gitu. Ini float itu maksudnya langsung mengkonversi, karena yang masuk ke input ini akan biasanya memang secara default Python di sini kalau dikasih input berupa string ya, walaupun kita tulisan angka dia string. Nah, supaya dia jadi nilai sebuah angka number, dia dikonversi langsung ditulis di sini tipe data yang diharapkan float ini. Input ditulis di sini a.2, nanti kita ketikkan di sini. D juga sama, ini ada dua variabel ya, yang akan ada dua input yang dibutuhkan disimpan di variabel c dan juga d ya. Oke, jadi di sini ada karakter nilai, berarti maksudnya adalah nanti akan ditampilkan di belakangnya a.2 ini ya, a spasi, nanti di sini tampilkan data a berapa, data b berapa. Kemudian penjumlahannya adalah c, d, yang mana maksudnya di sini c itu adalah isi nilai yang dimasukkan di variabel c ini ya, dengan perintah ini. Kemudian d ini adalah nilai daripada variabel d yang hasil masukan dari keyboard yang disimpan di variabel d ini. Jadi penjumlahan c, d nilainya ada di sini berarti ya. Nah, kemudian di sini pilih sama dengan input daripada ini ya. Ini menawarkan, menanyakan lagi. Maksudnya di sini kan programnya adalah operasi penjumlahan ya, dua angka yang disimpan di sebuah, ya ini data, namanya data A, data B ya, ditambahkan. Nah, nanti juga akan ditawarkan kembali apakah Anda ingin menghitung lagi. Nah, di sini ada karakter y atau n. Nanti kalau dituliskan ini ya, pilihan di sini y, baik y kecil maupun y besar itu adalah nanti akan menghitung lagi. Tapi kalau n maka programnya akan selesai ya, terminate ya, selesai, akan keluar. Oke, langsung kita praktekkan aja ini fungsi dengan argumen integer. Oke ya. Oke, kita ini yang mana? Oh, yang ini ya, dengan argumen float ya. Oke, tadi udah saya jelaskan, langsung kita praktekkan aja ya, outputnya seperti apa ya. Fungsi penjumlahan, nanti di sini ada mekanisme permintaan untuk memasukkan nilai ya. Oke, kita run fungsi. Nah, diminta data A nya, kita ketikkan misalkan 10, kemudian enter, B nya misalkan 17. Oke ya, kita enter, maka dia akan menjalankan perintah yang di sini ya, penjumlahan kan, berarti A plus B. A plus B berapa? 10 tambah 17 sama dengan, kita enter aja, twing ya, jadi 10 ditambah 17 sama dengan 27. Kenapa ada titik komanya, koma ini ya? Karena di sini data yang tipe datanya ditentukan sebagai float. Jadi maka di sini ada titik koma nolnya ya. Oke. Di sini ada di program di bawahnya. Anda ingin menghitung lagi, coba kita ketikkan yes, y-nya kecil. Iya. Oh, berarti minta lagi data baru. Misalkan 5, B-nya 8, jumlahnya berapa? 5 tambah 8 sama 13. Kemudian tawari lagi, apakah Anda ingin menghitung lagi, coba pakai Y besar, kemudian enter, maka ditawari lagi untuk masukin data lagi baru. Misalkan yang besar 90, B-nya 180. Oke, penambahannya sekian, 90 tambah 780 adalah 870. Kemudian ditawarkan lagi, mau enggak? Anda ingin menghitung lagi, tekan N misalkan, no ya, maka programnya akan keluar. Begitu. Oke, bisa dipahami.
Oke, insya Allah. Yang selanjutnya mau ini fungsi dengan argumen string ya. Nah, kita kan lagi ngomongin apa? Fungsi dengan argumen ya. Oke. Tadi fungsi dengan argumen integer atau float ya. Kemudian sekarang fungsi dengan argumennya string, ya bisa juga kan? Oke. Nah, ini penjelasannya seperti ini. Ini contoh program ya. Langsung contoh program. Kita pointernya mana? Oke. Jadi ada program utama. Program utamanya di sini. Tapi nanti dipanggil di bawah. Oke, program utama adalah di sini ada data baru. Data, variabel data, kemudian diminta kita menuliskan sebagai input daripada keyboard ya. Jadi sini input tanpa ada konversi karena yang kita harapkan juga string. Jadi nanti kita diminta untuk memasukkan kalimat. Oke. Kemudian nanti kalimatnya itu nanti akan dihitung ya. Dihitungnya dengan fungsi yang kedua yaitu fungsi jumlah karakter. Nah, di sini ada program yang ini program yang isinya mekanisme bagaimana nanti si program itu bisa menghitung jumlah karakter yang kita ketikkan di sini waktu kita diminta, yang akan nanti disimpan di variabel data. Oke, nanti di sini akan dipanggil programnya program utama. Nah, ini outputnya adalah diminta, misalkan di sini contoh dulu, tuliskan kalimat, maka nanti kita tuliskan di sini, misalkan di sini contohnya ya, belajar robotika di Robonesia. Nah, suruh ngitung. Nanti terus kemudian di enter, jumlah karakternya berapa sih dari kalimat ini, dihitung ya, 29. Coba dihitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, spasi termasuk ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, spasi, 18, 19, 20. 20 sampai sini ya. Nah, coba ini Robonesia berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pas ya, 20 tambah 9, 29 karakter. Oke, jadi ini adalah contoh fungsi dengan argumen string. Kita praktekkan juga di ini PyCharm-nya ya. Oke, kita hilangin dulu komennya. Oke ya, di sini program utama tadi yang meminta nanti akan menawarkan atau meminta kita untuk menuliskan sebuah kalimat atau kata gitu. Terus nanti di sini untuk jumlah fungsi di sini yang jumlah karakternya adalah fungsi yang gunanya untuk menghitung karakter yang kita ketikkan. Kita masukkan dalam tadi permintaan input. Oke, kita run fungsi lagi. Nah, tuliskan kalimat ini ya. Nah, ini tuliskan kalimat nama saya Taufik Dwi Septian. Ini nama lengkap saya. Oke. Kemudian kita enter, maka si program akan menghitung berapa karakter kalimat yang saya ketikkan ini. Nah, berapa? 36. Mau dihitung? Ya silahkan kalau mau hitung. Oke ya, jadi adalah program yang contoh program yang merupakan fungsinya parameternya itu berupa string ya di sini ya. Nah, string di sini. Oke. Bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian. Oke, insya Allah bisa karena teman-teman kan pandai. Oke ya. Oke, tadi kita udah jelaskan fungsi dengan argumen string ya. Oke, argumen string. Sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya yaitu fungsi dengan argumen list atau tuple. Ya, berarti ini sebuah tipe data juga ya, dalam pemrograman Python kan ada list dan tuple. Oke, jadi nanti fungsinya akan melewatkan data list dan juga data tuple menjadi sebuah nilai daripada sebuah argumen ya. Oke, di sini ada ini 3 fungsi. Fungsi pertama adalah tampilkan tuple. Nah, di sini datanya data tuple. Kemudian dalam yang kedua, fungsi yang kedua tampilkan list. Di sini argumennya berupa langsung namanya ya, nama parameternya itu list ya. Ini parameternya namanya tuple. Nanti datanya juga berupa tuple dan juga di sini list. Oke. Oke ya. Nah, kemudian di sini ada namanya program utama.
Nah, pada program utama itu ditampilkan dulu data list ya. Ini sebuah list ya. Angka 1 2 3 4 5 ya. List ya. Diawali dari akhir dengan tanda kurung kotak. Siku ya. Kemudian tapel di sini juga nama tapel tapi isinya adalah nama-nama kota ya. Jogja, Solo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri gitu. Nah, di sini adalah contoh daripada fungsi yang mana itu melewatkan atau argumennya berupa tapel dan juga list di sini ya. Itu yang dimaksud dengan fungsi dengan argumen list atau tapel. Oke, nanti kemudian di sini hanya menampilkan ya sepertinya. Jadi print nama-nama kota, nanti akan dituliskan tampil kota, nama-nama kota yang itu di tapel ini ya, ada di dalam data tapel ini. Itu tampilkan underscore tapel ini kan manggil fungsi yang pertama ini ya. Tampilkan tapel, kemudian datanya data tapel yang mana yang di sini. Kemudian sama di sini terus kemudian print ini ya, titik-titik ini adalah ini. Langsung lihat output yang kanan ini ya. Nama-nama kota ini adalah data tabelnya. Kemudian print garis berupa tanda strip beberapa ini. Kemudian juga sama print ini adalah data list. Yang ditampilkan apa? Ya ini kita manggil fungsi tampilkan list. Ini kan. Nah, maka di sini yang ditampilin adalah data list yang mana? Yang ini. List yang isinya adalah angka data nilai angka 1 sampai 9. Sampai 5 ya, integer tanpa koma. Oke, kita langsung praktekkan aja. Di ini PyCharm-nya ya, fungsi dengan argumen ini kurang ya. List atau tabel. Oke ya. Kita cut. Sini kita cut juga. Oke. Di sini tadi saya jelaskan ya. Inilah tabel fungsi dengan yang menggunakan argumennya tabel. Di sini adalah fungsi namanya tampilkan list. Ini adalah fungsi dengan argumen list ya. Kemudian di sini adalah program utamanya adalah untuk menampilkan tadi data list pada fungsi tampilkan tabel data tabel yang yang itu dipanggil atau digenerasi daripada fungsi tampilkan tabel, dan juga menampilkan data list yang digenerasi atau diproses dengan pemanggilan fungsi tampilkan data list. Oke, langsung kita run aja, run fungsi. Nah, di sini tertampil ya. Nama-nama kotanya adalah daripada data tabel ini. Ya, data tabel ya. Di sini adalah pemanggilan fungsi tampilkan tabel yang merupakan fungsi dengan argumen berupa tabel. Yaitu tabelnya datanya apa? Ini ya. Jogja, Solo, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo itu lewat. Kemudian juga print ini tanda strip ini garis pemisah. Kemudian juga menampilkan data list yang merupakan di sini pemanggilan fungsi dengan nama tampilkan list, di mana argumennya adalah berupa list. Yang dipanggil adalah ini ya. List di sini ada list data angka 1 sampai 5 ditampilkan di sini. Ini adalah data list 1 2 3 4 5. Oke, demikian sahabat Robonesia untuk penjelasan mengenai fungsi ya. Fungsi dengan argumen berupa tabel ya, dan juga list. Oke, kita lanjutkan. Pointernya mana? Kemudian fungsi dengan argumen formal, itu posisional ya. Di sini contoh program lagi, yaitu fungsi yang pertama adalah fungsi 1 namanya. Kemudian parameternya berupa nama, variabel nama namanya. Di sini fungsi 1 ini nanti menampilkan apa yang ada dalam variabel nama ini ya. Print assalamualaikum, nama. Berarti misalkan di sini tulis Taufik, maka assalamualaikum Taufik gitu. Di sini 1 aja ya. Nah, sekarang di fungsi yang kedua ya, ini namanya juga fungsi 2. Di sini ada 2 parameter, nama 1 dan juga nama 2. Maka nanti yang akan ditampilkan adalah kalimat assalamualaikum, kemudian di sini ada 2 nama. Nama 1 nanti dari sini dan itu kan string juga.
kata ya, kemudian koma, di sini nama 2 yaitu ini ya. Oke. Nah, nanti di sini akan dipanggil fungsi 1 dipanggil pertama kali. Fungsi 1 isinya karakter ya, nama ini berarti nanti berupa string. Taufik memanggil fungsi 1 di sini. Kemudian fungsi 2 memanggil nama Bobby dan Budi. Nah, fungsi selanjutnya yang baris selanjutnya ini ada fungsi 2 tapi hanya memanggil satu nama ya. Parameternya atau argumennya itu dipanggil cuma satu. Padahal butuhnya 2. Apa yang terjadi? Ya, di sini contohnya error ya. Oke, kita buktikan apakah benar begitu. Jadi namanya posisional, makanya kalau di sini 1, maka juga 1 yang harus pada waktu pemanggilan fungsi harus 1. Tapi kemudian di sini 2, maka waktu pemanggilan fungsi harus juga 2 parameternya atau argumennya. Ya, argumen kan dalam parameter kan. Tadi sudah kita jelaskan di atas. Bobby dan juga Budi ini benar, tapi kalau yang kedua ini fungsi 2 harusnya parameternya ada 2 parameter, tapi di sini argumennya hanya 1. Karena apa? Jadi akan error karena apa? Karena namun kurang jumlah argumennya kurang. Oke ya, ini kan error. Jadi yang tertampil hanya Assalamualaikum Taufik, kemudian Assalamualaikum Bobby dan Budi. Untuk yang ini line yang selanjutnya di bawah ini yang ketiga ini Razak ya, harusnya nggak ada karena pemanggilan fungsinya salah karena kurang argumen. Kita tampil cek buktikan juga di sini. Oke ya. Oke, langsung aja ya. Jadi ini ada 2 fungsi, satunya 1 parameter, yang kedua fungsi 2 ada 2 parameter, tapi di sini ada pemanggilan yang utuhnya yang benarnya. Fungsi 1 panggil dengan 1 parameter, di fungsi 2 dipanggil dengan 2 parameter juga atau 2 argumen. Nah, kalau yang fungsi yang di sini panggil cuma 1 argumen saja. Oke, kita running dulu fungsi. Nah, di sini akan ada error. Tipe errornya apa? Fungsi 2 missing one required positional argument, yaitu nama 2. Nama 2 ini enggak ada, jadi di sini enggak ditampilin. Oke ya, jadi untuk untuk fungsi yang yang menggunakan ini posisional ya, fungsi dengan argumen formal posisional ini harus untuk pemanggilannya harus sesuai dengan jumlah parameter saat pengambilan atau argumen ya saat pemanggilan adalah harus sama dengan jumlah parameter yang ada pada fungsinya. Itu ya. Seperti contoh yang sudah kita bahas tadi. Oke, selanjutnya yang terakhir ya kayaknya. Oke, yang terakhir adalah fungsi dengan argumen formal default. Oke. Nah, di sini ada contohnya nih. Apa maksudnya kan fungsi argumen formal default? Maksudnya gini. Jadi ini ada sebuah fungsi def tampilkan di sini parameternya sekaligus argumennya T sama dengan 70. Jadi merupakan fungsi defaultnya ya. Jadi T itu nanti kalau di sini ada perintah print kan, print T, jadi nilainya 70 ini secara defaultnya. Nah, jadi di sini kemudian dipanggil nih, tampilkan terus tanda kurung buka tutup, udah nggak dikasih nilai kan di sini, T-nya nggak dikasih. Maka yang ditampilkan nanti adalah nilai yang defaultnya berapa. Nah, fungsi defaultnya kan defaultnya kan T sama dengan 70. Jadi di sini P70. Nah, kemudian di sini kita panggil lagi nih, tampilkan tapi nilai di sini untuk argumennya kita tuliskan secara definitif ya, nilainya 277. Maka di sini yang tadi secara default nilainya 70, maka karena di sini kita waktu manggil menuliskan argumen baru yaitu nilainya 277, maka di sini yang tertampil adalah argumen baru tadi yaitu 277. Kita buktikan deh di ini PyCharm-nya ya. Kita buktikan apakah demikian adanya. Oke ya. Ini defaultnya adalah T sama dengan 70. Jadi secara default nanti kalau ditampilkan 70, tapi kalau kita ganti maka dia akan menampilkan argumen yang baru. Oke ya. Kita run fungsi. Nah, itu kan. Jadi sini 70 defaultnya. Tampilkan kalau kita tidak menuliskan di sini apapun pada saat pemanggilan, maka secara default akan ditampilkan data pada fungsinya yang merupakan nilai default ini ya. 70.
Tapi kalau kita gantikan dengan 277 di sini nilai argumen baru, maka yang tertampil adalah argumen yang baru itu, yaitu 277. Misalkan kita tampilkan di sini tambahkan fungsi ya. Tambahkan nilai misalkan 999. Oke, kita running. Maka yang tertampil adalah coba ya. Ini 2 kali pemanggilan nih, coba kita dipanggil 2 kali berarti. Tampilkannya pertama default, kedua tampilkan juga tapi dengan nilai yang berbeda argumennya 277. Kalau yang ketiga adalah tampilkan fungsi ini nilainya argumennya 99. Ya, argumen yang dipakai yang terbaru yang akan dicetak ya, gitu. Oke, rekan sekalian, bisa dipahami ya. Oke, sangat mudah saya kira. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dengan variabel length argument. Oke ya, penjelasannya terlebih dahulu. Pertama adalah fungsi dengan variabel length argument, yang di sini ada istilah non keyword atau tuple, tapi tuplenya itu ada tanda ininya ya, ada tanda bintang satunya di depannya. Oke, ini penjelasannya seperti ini. Saat suatu fungsi dipanggil, semua argumen formal ditugaskan kepada variabel lokal yang sesuai dengan definisi yang telah ditetapkan. Selanjutnya dulu ya. Nanti dicontoh mungkin lebih akan jelas. Kemudian non-keyword argumen akan mengelompokkan argumen selain argumen formal yang dipanggil saat pemanggilan fungsi ke dalam suatu tuple. Ya, jadi nanti dicontoh akan kita lihat lebih jelas tentang penjelasan ini. Kemudian di sini ada keterangan non keyword argumen ditandai dengan tanda bintang 1. Oke ya. Nah, di sini sintaknya nih, kita lihat. Di sini untuk fungsi dengan variable length argumen yang khususnya non keyword, yang di sini biasanya yang merupakan suatu tuple ya. Di sini penulisannya seperti ini, def nama fungsi, kemudian di sini ada parameternya, ada formal argumennya. Formal argumen itu argumen-argumen yang tanpa ada tanda bintang ini ya. Nah, nanti kalau ada bintangnya berarti dia adalah bukan formal argumen tapi ya tadi non keyword argumen. Oke ya. Yaitu berupa nilainya berupa data tuple ya. Kemudian di sini baru statement-statementnya. Oke. Nah, contohnya langsung aja contohnya, terus nanti kita coba demokan juga di pecamnya. Di sini ada fungsi data view ini parameternya, parameter A, parameter B, dan juga parameter C, tapi C-nya ditanda bintang, ada bintangnya, yaitu merupakan data tuple ya. Oke, print formal argumen A, berarti nanti yang ditampilkan data A, B ya di sini. Kemudian di sini ada perulangan ya, perulangan ya sesuai dengan kebutuhan. Jadi perulangan variabel ini T dalam C ya. Jadi nanti juga dituliskan di sini mencetak non keyword argumennya berupa T ini ya. Itu. Nah, kemudian fungsi utamanya sekarang. Fungsi utamanya di sini ada data view yang merupakan tuple ya. Tuple kan memanggilnya 6 data. Nah, ini yang poinnya di sini. Di sini ada 6 kan, 100, 80, 60, kemudian ada string Batam, 355, kemudian string lagi Jogja. Oke, berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 data dalam tuple data view ini. Nah, tapi dalam fungsi data view ini hanya ada 3 parameter, rekan-rekan. Nah, artinya apa? Di sini pemanggilan fungsi data view ini memasukkan 6 buah data. Tapi data view sendiri, fungsi data view itu sendiri hanya mampu menampung 3 buah aja, 3 buah parameter aja, alias 3 buah nilai argumen juga, 100, 80, 60 aja harusnya kan. Nah, tetapi bagaimana nih kondisi gini? Nah, kalau gini inilah yang disebut dengan contoh fungsi non keyword argumen tuple ya. Nah, nanti gini, kita lihat outputnya aja. Jadi nanti di sini kan ada print formal argumen pada data ini kan, yang di fungsi data view ini formal argumen itu hanya A dan B aja. Ini formal argumen, maka nanti akan ditampilkan secara langsung di sini formal argumen A itu adalah variabel A.
ya, argumen A dan juga formal argumen B adalah nilai argumen B. Ya, berarti di sini kalau dalam pemanggilan data utama ini, oke, 100 dan juga 80. Di sini ditampil formal argumen A sama adalah 100 dan juga formal argumen B adalah 80. Nilai selanjutnya yang 60 sampai seterusnya ini dia termasuk non keyword argumen. Nah, dan di sini kan hanya satu variabel ya, satu parameter, satu argumen dengan tanda bintang. Nah, kita kembali ingat ke definisinya. Jadi di sini ini ya, non keyword argumen akan mengelompokkan argumen selain argumen formal yang dipanggil saat pemanggilan fungsi ke dalam suatu tupel. Jadi dikelompokkan ya, ini ya, mengelompokkan argumen selain yang formal ini. Yang formal kan AB nih, jadi yang AB langsung tampilin aja. Tetapi yang sisanya, yang 4 sisanya 60 sampai Jogja ini kan non keyword argumen ya, itu nanti dikelompokkan dalam sebuah tupel ini, karena ada di sini ada variabel C yang pakai tanda bintang sebelumnya. Nah, nanti akan ditampilkan secara berurutan ya, 60 ya. Jadi non keyword argumen itu ada 60 ini ya, Batam, kemudian 355 dan Jogja. Nah, makanya dia karena bukan argumen formal maka tidak ditampilkan secara langsung, tapi ditampilkannya di sini. Dikelompokkan karena dia di show pada tabel C berarti sekarang. Data view yang nomor 60 3012 ya. 2 3 4 5 ini adalah merupakan namanya dikelompokkan dalam tabel C. Demikian teman-teman ya penjelasan saya, semoga bisa dipahami. Kita coba demokan langsung di PyCharm-nya juga ya. Oke, di PyCharm ini kita uncomment dulu. Oke, udah ya. Jadi tadi ini adalah fungsi data view, kemudian nanti akan kita tampilkan di sini tabel data view juga, tapi nilainya lebih banyak, argumennya lebih banyak daripada jumlah parameter yang disediakan pada fungsi data view. Oke, kita run aja fungsi. Nah, di sini ya tertampil. Jadi di sini yang ditampilkan formal argumennya adalah di parameter A dan juga parameter B, yang nilainya di sini pada kan urut kan kalau tabel itu 01 indeksnya. Jadi sini 100 untuk yang A, kemudian 80 yang B. Oke, ini adalah formal argumennya. Selain 10 180 ini, maka yang 4 buah terakhir data tabel yang terakhir ini adalah dikelompokkan ke dalam tabel C. Karena di sini variabel C ada tanda non keyword argumen, yaitu berupa tabel ya, titik dengan bintang 1. Oke. Nah, makanya di sini tampilkan dengan perintah yang ini ya. Yang for T in C. Oke. In C itu kan ini kan. Nah, in C ini kan tabel daripada data ini. Oke, ditampilkan secara berurutan 60 Batam, 355 Jogja. Oke, demikian penjelasannya, semoga bisa dipahami. Oke, insya Allah bisa ya. Nah, selanjutnya yang ini masih tentang fungsi dengan variabel length argumen ya, keyword. Tapi kalau tadi non keyword itu adalah tabel ya, non keyword ini dengan adalah tabel, tapi kalau yang ini keyword itu berupa dictionary. Titiknya kalau tabel 1, kalau dictionary 2. Secara penjelasannya sama ya. Jadi nanti yang akan ditampilkan itu adalah kalau tadi datanya dikelompokkan dalam yang pokoknya ini ya, yang non keyword itu yang dikelompokkan selain argumen formal ya, itu tapi nanti berupa yang tadi tabel kan, kalau yang sini jadi dictionary ya. Nah, ini makanya di sini penjelasannya keyword argument akan memetakan atau mengemas ya, sama aja mengelompokkan juga ya, mengelompokkan argumen-argumen ke dalam suatu dictionary. Jadi yang bukan argumen formal itu akan dikelompokkan menjadi dictionary. Kalau yang sebelumnya adalah berupa tabel. Oke, tanda perbedaannya adalah keywordnya
keyword argumen itu ditandai dengan tanda bintang 2. Oke ya. Nah, tadi non keyword argumen, ini keyword argumen. Jadi kalau pakai titiknya 2 adalah keyword. Ini sintaknya seperti ini. Misalkan di sini ada fungsi dengan nama fungsi ya. Fungsi dengan nama fungsi, terus parameternya ada parameter formal argumen. Kemudian langsung di sini ada ini ya. Yang ada tapelnya di sini adalah non keyword tadi, terus ini keyword karena di sini tanda bintang 1, ini bintang 2. Yang mana untuk yang bintang 1 ini adalah merupakan nanti pengelompokannya berupa tapel. Kalau yang dictionary ini argumen dictionary, nanti yang titik 2 ini titik 2. Bintang 2 ini adalah berupa pengelompokannya berupa dictionary. Oke, ini kalau ini ada semuanya ya. Formal argumen, ini argumen tapel, ini argumen dictionary. Kalau yang bawah ini hanya ada 2, formal argumen dan juga argumen berupa dictionary. Oke, jadi bisa aja tanpa ini bisa. Oke. Nah, ini contohnya mirip sih. Iya mirip, cuman di sini mirip yang tadi program sebelumnya. Di sini perbedaannya nama variabelnya aja ya. UV tadi kan AB. Terus di sini W-nya adalah berupa dictionary ya. Di sini adalah 2 bintang. Ini ya. Jadi nanti pengelompokannya dia itu berupa dictionary nanti. Oke. Mirip, tidak ada perbedaan yang khusus. Cuman di sini apa ya? Karena ini berupa dictionary, maka cara penulisannya bukan hanya sekedar C ya, bukan sekedar C di sini ya. Mana tadi ini ya C, karena tabel kan hanya begitu aja tidak bisa langsung berurutan kan ditampilkan. Nah, kalau dictionary nanti di sini ada apa namanya? Untuk pemanggilan supaya seperti ini hasilnya. Maka di sini untuk variabel W yang berupa dictionary nanti untuk pemanggilannya waktu dimasukkan di iterasi for ini ya, ada tanda titiknya ya. Ini adalah variabel W nya ini, kemudian keys-nya yang pertama atau indeks ya, ke 0, 1 dan 2 ya, karena di sini nanti ada contohnya ada 3 ya. Yang 1 2 VUV untuk RST 3 ini. Nah, dia adalah merupakan dikelompokkan nanti dalam sebuah dictionary W ini. Oke ya, ini ada cara penulisannya aja. Kalau untuk dictionary seperti ini ya, ada kata kunci, penambahan kata kunci keys di sini ya. Nah, makanya di sini yang ditampilkan ada W, ada W ya, variabel W-nya, kemudian ada titik kurung buka tutup kotak ya, berupa maksudnya dictionary T. T-nya ya yang tadi, dan nilai iterasi yang di sini yang ditampilkan. Jadi di sini akan nanti tertampilkan keyword argumen hurufnya ya. Daripada nama alamat atau dictionary-nya ya. Ini RST ini ya di sini. RST nanti kan gantikan ini ya. RST, kemudian di sini nilainya. Oke. Bisa dipahami ya. Nah, kita praktekkan aja langsung di PyCharm-nya. Oke, yang ini ya. Oke, nah, ini sesuai penjelasan saya tadi. Sama ya programnya. Kemudian kita langsung jalankan aja untuk lihat hasilnya seperti apa, apakah sama dengan yang di slide. Ya, ternyata betul. Jadi di sini perbedaannya adalah pengelompokannya di sini berupa dictionary. Untuk variabel formal argumennya adalah UV, yaitu nilai nilai daripada dictionary U, yaitu durian. P itu adalah nilai 77. Nah, untuk parameter W, argumennya yang ditampilkan adalah dictionary sisanya ya, yaitu R, S dan juga T. Yaitu nilai berapa untuk R 357, S 425 dan T 757. Demikian penjelasannya ya, rekan-rekan Robonesia sekalian. Selanjutnya catatan untuk variabel length argumen ya. Oke, kita jelaskan tentang catatan untuk kita ketahui bersama, yaitu saat mendefinisikan suatu fungsi variabel length argumen, baik berupa non keyword argumen yang bintang 1 ataupun yang keyword argumen yang bintang 2 ya, yang tuple ataupun yang dictionary, maka urutan penulisannya harus sesudah argumen formal ya. Kemudian di sini perlu diingat, penulisan keyword argumen yang bintang 2 ya, harus setelah non keyword argumen yang bintang 1.
Nah, di sini contoh penulisan daripada variabel length argument itu di sini ya. Ini urutannya kalau tidak ini ya, yang valid dan yang nggak valid. Yang valid adalah misalkan di sini ada fungsi def Rabonesia, PQ ini adalah formal argumen formal. Kemudian setelahnya diikuti dengan non keyword argumen yang bintang 1 ya. Ini valid. Kemudian fungsi kota di sini ada semua nih, ada argumen formal dan juga ada argumen keyword, non keyword dulu baru keyword. Ya, yang bintang 1 dan bintang 2. Jadi urutannya adalah ini yang tiga-tiganya ada ya. Yang argumen formal PQ, kemudian diikuti argumen non keyword ya, kemudian diikuti baru argumen keyword. Oke, ini valid yang atas dua nih. Kalau yang tiga yang bawah ini nggak valid ya, karena di argumen ini yang non keywordnya ditulis di depan baru formal. Kemudian di sini yang fungsi sayur ini formal, kemudian ini keyword argumen baru juga formal lagi. Jadi nggak boleh ya. Kemudian definisi fungsi buah di sini ada formal ya, argumen formal PW kan. Kemudian di sini argumen apa? Argumen keyword baru argumen non keyword. Ini nggak valid. Harus mengikuti ketentuan yang saya jelaskan di atas ini ya. Oke, dan sepertinya sudah selesai ya. Untuk penjelasan mengenai fungsi part 1 nanti adalah lanjut pada part 2 ya. Demikian penjelasan saya terkait dengan fungsi untuk bagian yang pertama.